waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Nanti kita lagi rancang untuk kita pasang mesin di pasar itu, mesin pencacah untuk kelapa dengan sayuran itu, biar lebih masif kita ngomposnya. Ternyata kita cek lapangan sudah mulai berbuah, itu cabai-cabai yang kita drop tadi itu sudah mulai berbuah, dan diperkirakan itu ya mungkin kurang lebih bisa menghasilkan sampai setengah kilo per pohon. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio. Warta Kepton pagi ini menyampaikan pokok-pokok berita. Dinas Lingkungan Hidup masifkan kegiatan pengomposan untuk mengurangi timbunan sampah di TPA. Program gerakan tanam cabai di kota Bau-Bau yang digalakan pada Desember 2023 lalu kini mulai berbuah. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Rabu 21 Februari 2024 bersama saya Rizka Harlina. Kita ke berita yang pertama, Dinas Lingkungan Hidup masifkan kegiatan pengomposan untuk mengurangi timbunan sampah di TPA. Wada Nurliani melaporkan. Menyongsong Hari Peduli Sampah Nasional setiap 21 Februari 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau mengajak seluruh elemen menggalakkan kegiatan pengomposan di tingkat perumahan hingga pasar tradisional. Pengomposan semakin dimasifkan untuk mengurangi timbulan sampah harian di tempat pembuangan akhir agar tidak menjadi beban TPA. Dari puluhan ton produksi sampah harian perumahan hingga pasar, 70% diantaranya merupakan sampah organik yang berpotensi menjadi pupuk kompos penyubur tanaman. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau Halfia mengungkapkan di bulan Februari ini pihaknya akan memasang alat pencacah di Pasar Romeo untuk menghancurkan berbagai macam sampah organik mulai dari batok kelapa hingga sayur mayur sisa jualan. Upaya tersebut merupakan langkah strategis untuk mengurangi beban sampah di TPA. Ya, kalau di pasar sudah ada komposternya. Tinggal nanti kita masifkan dengan kalau dulu kita hanya pakai secara manual kita cacah baru kita masukkan di komposter. Tapi nanti ini kita lagi rancang untuk kita pasang mesin di pasar itu, mesin pencacah untuk kelapa dengan sayuran itu, biar lebih masif kita ngomposnya. Halfia menyebutkan produksi sampah di Kota Bau-Bau tergolong sedikit menurun. Di tahun-tahun sebelumnya mulai dari 100 hingga 120 ton per hari, namun saat ini di angka 85 ton hingga 90 ton per hari. Penurunan timbulan sampah menurut Halfia sejak dimulainya kegiatan pengomposan, mulai dari tingkat sekolah, perkantoran, dan saat ini lebih ditingkatkan di komplek perumahan dan pasar. Di momen Hari Peduli Sampah Nasional, Halfia mengajak seluruh lapisan masyarakat memilah sampah dari rumah, menaati waktu pembuangan sampah dimulai pukul 5 sore hingga jam 4 subuh, sedangkan jam pengangkutannya dimulai pada pukul 4 subuh sampai dengan jam 7 pagi. Dengan begitu diharapkan pada pagi hingga sore hari, Kota Bau-Bau dapat terlihat bersih. Petunjuk juga arahan dari PPJ Wali Kota Bau-Bau agar pertama kita memperhatikan kebersihan terutama di lingkungan kita masing-masing, di kelurahan, di perumahan, di pasar, di pelabuhan, supaya kita memperhatikan kebersihan lingkungan. Yang kedua adalah kita melakukan pemilahan sampah agar sampah kita terpilah antara sampah plastik dan sampah organik. Wada Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Program gerakan tanam cabai di Kota Bau-Bau yang digalakan pada Desember 2023 lalu kini mulai berbuah. Afriansyah melaporkan. Ternyata kita cek lapangan sudah mulai berbuah, itu cabai-cabai yang kita drop tadi itu sudah mulai berbuah, dan diperkirakan itu ya mungkin kurang lebih bisa menghasilkan sampai setengah kilo per pohon. Gerakan menanam 1.100 bibit cabai di 8 kecamatan yang dilaunching PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi pada awal Desember 2023 lalu menunjukkan keberhasilan. Belasan ribu bibit cabai yang ditanam di pekarangan rumah masyarakat itu kini mulai berbuah yang diperkirakan panen sebelum masuk bulan Ramadan tahun 2024. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Bau-Bau, Muhammad Rais memperkirakan hasil panen 1.100 tanaman cabai tersebut bisa mencapai 550 kg.
Sekarang sudah kurang lebih 2 bulan, hampir 3 bulan. Ternyata kita cek lapangan sudah mulai berbuah, itu cabai-cabai yang kita drop tadi itu sudah mulai berbuah. Dan diperkirakan itu ya mungkin kurang lebih bisa menghasilkan sampai setengah kilo per pohon. Ya kalau kita prediksi itu kalau dari 1.100 ya kurang lebih 550 kilo lah kita bisa dapat hasil produksi dari itu yang untuk masyarakat. Program penanaman cabai ini, kata Rais, disiapkan bibitnya oleh Dipertan Bau-Bau dalam wadah polybag. Masyarakat tinggal merawat hingga panen untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menekan inflasi. Ia mengatakan telah memprogramkan kembali penanaman cabai tahun 2024 ini dengan jumlah lebih banyak, yakni 10.000 pohon. Lokasi tanam tetap di pekarangan rumah warga. Ya nanti polybag itu nanti bisa disimpan di samping-samping rumah masyarakat untuk misalnya bisa mereka panen di masing-masing rumah mereka. Ya kita tidak bicara lahan, kita bicara lahan pekarangan saja, tidak bicara lahan luas seperti misalnya kegiatan hortikultura yang lainnya atau kebun. Tidak, kita hanya bicara pemanfaatan pekarangan. Rais mengatakan telah merancang waktu tanam cabai tersebut antara bulan Mei atau Juni 2024. Diakui waktu tersebut memang sudah masuk musim kering, namun dengan model tanam di wadah polybag, dirinya yakin warga bisa memenuhi kebutuhan air untuk tanamannya. Kalau hanya 5 polybag satu rumah, masa nggak bisa satu timba air setiap hari untuk 5 pohon polybag di depan rumah pasti bisa. Beda dengan lahan. Kalau kita bicara lahan kan memang ketersediaannya harus ada betul, karena lahannya luas. Tapi kalau misalnya sistem polybag, saya yakin masyarakat bisa mengamankan tanamannya di saat musim kemarau itu. Bila program penanaman 10.000 pohon cabai tersebut dapat kembali berhasil, kata Rais, maka hasil panen diperkirakan bisa mencapai 5 ton. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pemerintah Kota Bau-Bau bakal gabung sejumlah organisasi perangkat daerah. Selengkapnya, Heru Mulku melaporkan. Gabungan beberapa urusan pemerintahan ini bukan tanpa alasan, melainkan pemerintah Kota Bau-Bau telah melalui proses evaluasi yang cukup panjang. Pemerintah Kota Bau-Bau akan merampingkan 8 organisasi perangkat daerah (OPD). Perampingan atau penggabungan OPD ini tertuang dalam rancangan peraturan daerah Ranperda tentang perubahan kedua Perda Kota Bau-Bau nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bau-Bau yang resmi diajukan PJ Wali Kota Bau-Bau Dr. Muhammad Rasman Manafi kepada DPRD Kota Bau-Bau dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin 19 Februari. PJ Wali Kota Bau-Bau Rasman Manafi mengatakan penggabungan OPD dilakukan sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang handal, proporsional, tangguh, sesuai kebutuhan organisasi dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. 1. Penggabungan urusan pemerintahan di bidang keuangan, yakni dengan menggabungkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Badan Pendapatan Daerah. 2. Penggabungan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga. Yang ketiga, penggabungan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dengan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. Keempat, penggabungan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian dengan urusan pemerintahan bidang koperasi dan UMKM. Selanjutnya, penggabungan urusan pemerintahan di bidang sosial dengan urusan pemerintahan di bidang ketenaga kerjaan, penggabungan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan urusan pemerintah di bidang statistik dan persandian, penggabungan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan terakhir penggabungan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dengan urusan pemerintah di bidang riset dan inovasi daerah. Penggabungan beberapa urusan pemerintahan ini bukan tanpa alasan, melainkan pemerintah Kota Bau-Bau telah melalui proses evaluasi yang cukup panjang di tahun 2023. Juru bicara fraksi Golkar Nasdem, Rusdin, mengingatkan pemerintah untuk mencegah adanya kegaduhan akibat perampingan atau penggabungan OPD berikut para pejabatnya. Menyarankan dihitung dan dipertimbangkan dengan cermat jumlah kebutuhan bidang seksi yang ada pada dinas atau badan sesuai dengan urusan dan beban kerja yang ada sehingga dapat terbagi dengan proporsional dan profesional.
Perubahan OPD juga lanjut terus Din harus dibarengi dengan urusan tugas pokok dan fungsi OPD secara jelas dan detail, termasuk urusan tugas bagi para asisten. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Pemerintah Kota Bau-Bau terus berinovasi menciptakan daerahnya menjadi kawasan bersih dan sehat untuk dihuni penduduknya. Gagasan terbaru kali ini berupa lomba kelurahan terbersih dan terkotor. Pemerintah Kota Bau-Bau resmi mengumumkan pemenang lomba awal pekan ini. Asisten 2 Setda Kota Bau-Bau Haja Asmahani menyebutkan lomba kebersihan antar kelurahan sekota Bau-Bau periode 1 Januari sampai dengan 17 Februari 2024 dimenangkan Kelurahan Karing-Karing Kecamatan Bungi, Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batu Poro, dan Kelurahan Badia Kecamatan Murhum. Sedangkan kategori kelurahan terkotor pada periode 1 Januari sampai dengan 17 Februari 2024 yakni Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio, Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio, dan Kelurahan Wameo Kecamatan Batu Poro. Kelurahan Karing-Karing meraih inovasi juara pertama, kelurahan terbersih karena melakukan pengumpulan dan pilihan sampah menggunakan karung bekas yang kemudian diserahkan kepada petugas sampah sesuai dengan pembuangan sampah. Maksud kami, sesuai dengan pembuangan sampah di setiap harinya. Selanjutnya, Kelurahan Bone-Bone inovasinya membuang sampah sesuai aturan pembuangan sampah setiap hari sehingga wilayahnya bersih sepanjang hari dan tidak ada kotoran yang ada di tempat pembuangan sampah. Sementara Kelurahan Badia tak jauh berbeda dengan inovasi di Kelurahan Bone-Bone, yaitu membuang sampah sesuai aturan sehingga tempat pembuangan sampah menjadi kosong di luar jam pembuangan sampah. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Lingkungan Hidup masifkan kegiatan pengomposan untuk mengurangi timbunan sampah di TPA. Program gerakan tanam cabai di Kota Bau-Bau yang digalakan pada Desember 2023 lalu kini mulai berbuah. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Arlina. Selamat pagi dan sampai jumpa.